Aku ini bangku tua, catku sudah kusam, kayuku penuh kurat waktu. Sehari-hari aku cuma duduk di sudut kantor negara, mendengar langkah kaki, bisik-bisik dan kadang kebohongan yang diucapkan pelan-pelan. Hari ini aku dengar sesuatu yang menarik. Bukan janji manis, bukan slogan kampanye, tapi kalimat yang jarang terdengar di negeri ini. Siapa backingnya? Sebutkan, namanya Purbaya. Dan kalimat itu dia ucapkan di kantor pajak, tempat uang rakyat seharusnya dijaga, bukan disembunyikan. Aku sudah terlalu sering mendengar alasan klasik. Pak, jangan disentuh, ada backing. Bu, ini sensitif, orang kuat. Maaf, kami nggak berani. Dan biasanya cerita berhenti di situ. Kasus menguap, rakyat disuruh sabar. Tapi kali ini berbeda. Purbaya justru balik bertanya, backing siapa? Sebutkan. Saya didukung presiden 100% untuk amankan uang negara. Sebagai bangku tua, aku tahu, kalimat seperti itu bikin ruangan jadi dingin. Karena di negeri ini yang paling ditakuti bukan hukum, tapi jaringan. Lalu dia ambil langkah yang jarang dilakukan. Pejabat pajak yang sedang diperiksa, yang berpotensi bermasalah, diganti dulu. Bukan menuntut vonis, bukan untuk menghakimi, tapi supaya pelayanan ke rakyat nggak terganggu. Dan dia bilang sesuatu yang seharusnya jadi prinsip semua pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab atas anak buahnya, bukan cuci tangan, bukan pura-pura tidak tahu. Karena kalau pemimpin selalu lolos, yang dikorbankan selalu rakyat. Lalu soal rupiah, aku dengar gosip di luar sana, katanya rupiah melemah karena politik, karena capres, karena drama elit. Purbaya bilang tidak, katanya ini soal fundamental ekonomi, soal strategi bank sentral. Dan dia optimistis, rupiah bisa menguat kalau kebijakan rapi dan bocor ditutup. Targetnya, ekonomi tumbuh 6% di 2026. Bukan lewat pidato, tapi lewat 3 hal sederhana tapi berat. Iklim investasi dibenahi, kebijakan disinkronkan, dan ini yang paling sulit, kebocoran anggaran ditutup. Aku bangku tua tahu, kebocoran itu bukan lubang kecil. Kadang berupa rekening, kadang berupa harga palsu. Dan ini bagian yang bikin banyak orang gelisah. Purbaya bilang rekening pejabat sampai eselon 3 bisa dipantau. Datanya dicocokkan dengan LHKPN. Kalau harta tak masuk akal, ya harus dijelaskan. Bukan untuk balas dendam, tapi supaya rakyat tahu, uang negara bukan mainan. Belum selesai, sekarang pajak pakai AI, data internasional dibuka. Perusahaan yang lapor harga murah di Indonesia, tapi mahal di Singapura, ketahuan. Namanya under invoicing, bahasa halus dari satu kata lama, mengakali. Dan terakhir, yang bikin aku terdiam cukup lama, pajak transaksi digital luar negeri. Selama ini, uang mengalir keluar, tapi pajaknya hilang entah kemana. Rencananya, BUMN akan dilibatkan. Diperkirakan bisa nambah 5 miliar dolar AS per tahun, sekitar 75–80 triliun. Aku bangku tua. Aku tidak mudah percaya. Aku sudah terlalu sering melihat janji patah di tengah jalan. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau kata backing mulai dilawan, kalau rekening mulai diawasi, kalau kebocoran mulai ditutup, maka untuk pertama kalinya setelah lama, uang rakyat mungkin benar-benar pulang ke rumahnya. Dan tugasku tetap sama, duduk, mendengar, dan mengingat. Karena sejarah selalu mencatat, siapa yang berani berdiri, dan siapa yang memilih diam.